Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem operasi yang di mana di dalamnya berisi tujuan, fungsi, dan jenis-jenis operasi. Yang pertama, sistem operasi apa? Pengertian sistem operasi. Secara umum, sistem operasi atau bisa disingkat OS adalah jenis perangkat lunak yang tanpanya kita tidak dapat mengoperasikan atau menjalankan komputer. Sistem operasi bertindak sebagai perantara atau sistem penerjemahan antara perangkat keras komputer atau disebut hardware dan program aplikasi yang diinstal pada komputer. Selanjutnya, fungsi sistem operasi. Ada beberapa fungsi sistem operasi. Yang pertama, manajemen memori. Sistem operasi mengolah memori primer dan sekunder seperti RAM, ROM, hard disk, pendrive, dan lain-lain. Ia memeriksa dan memutuskan alokasi dan dealokasi ruang memori ke proses yang berbeda. Selanjutnya, manajemen prosesor. Sistem operasi memfasilitasi manajemen prosesor di mana ia memutuskan urutan proses untuk mengakses prosesor serta memutuskan waktu prosesan yang akan dialokasikan untuk setiap proses. Selanjutnya, manajemen perangkat keras. Sistem operasi juga berisi driver untuk mengolah perangkat. Driver adalah jenis perangkat lunak terjemahan yang memungkinkan sistem operasi untuk berkomunikasi dengan perangkat. Selanjutnya, menjalankan aplikasi perangkat lunak. Sistem operasi menyediakan lingkungan untuk menjalankan atau menggunakan aplikasi perangkat lunak yang dikembangkan untuk melakukan tugas tertentu, misalnya Microsoft Word, Microsoft Excel, dan lain-lain. Dan fungsi yang lainnya seperti manajemen data, mengevaluasi kesehatan sistem, menyediakan antar buka pengguna, manajemen output, input atau output, terus keamanan, manajemen waktu, pencegahan deadlock, penanganan interupsi. Terus selanjutnya, tujuan sistem operasi. Yang pertama, melakukan efisiensi. Dalam hal ini sistem operasi bertujuan agar memungkinkan sumber daya yang ada di komputer bisa digunakan secara efisien. Selanjutnya, memberikan kemudahan. Adanya sistem operasi bisa memudahkan komputer digunakan oleh para penggunanya. Selanjutnya, kemampuan untuk berevolusi. Tujuan sistem utama operasi lainnya adalah menerapkan fungsi-fungsi baru sistem operasi karena sistem operasi bisa disusun dengan direncanakan untuk pengembangan atau pengujian yang efektif. Selanjutnya, jenis sistem operasi. Yang pertama, batch processing operating system. Interaksi antara pengguna dan komputer tidak terjadi dalam sistem operasi ini. Penggunaan diharuskan menyiapkan pekerjaan pada kartu dalam bentuk batch dan menyerahkan ke operator komputer. Selanjutnya, time sharing operating system. Seperti namanya, sistem operasi ini memungkinkan banyak pengguna yang berada di terminal yang berbeda untuk menggunakan sistem komputer dan berbagai waktu prosesor secara bersamaan. Selanjutnya, distributed operating system.
atau sistem operasi terdistribusi adalah sistem operasi yang menggunakan beberapa prosesor independen atau disebut CPU untuk melayani banyak pengguna dan beberapa aplikasi real time. Selanjutnya Network Operating System. Seperti namanya, OS ini menghubungkan komputer dan perangkat ke jaringan rel lokal serta mengelola sumber daya jaringan. Yang terakhir Real Time Operating System atau disebut RTOS dikembangkan untuk aplikasi real time di mana data harus diproses dalam durasi waktu yang tetap dan kecil. Sistem operasi ini digunakan dalam lingkungan di mana beberapa proses seharusnya diterima dan diproses dalam waktu singkat. Ya, mungkin hanya ini dari saya untuk pembahasan sistem operasinya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.